Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal tentang materi peluang. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini, baik dengan cara like, subscribe, maupun dengan cara men-share informasi channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran di bidang studi matematika, fisika, dan juga kimia. Terima kasih khusus buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Dari 500 orang dewasa pria dan wanita yang diwawancarai, apakah mereka bekerja atau tidak bekerja, diperoleh data sebagai berikut. Pria bekerja 240, tidak bekerja 60, jumlahnya 300. Wanita bekerja 120, tidak bekerja 80, jumlahnya 200. Jika dipilih satu orang secara acak, maka peluang mendapatkan pria yang tidak bekerja adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan di sini, pembacaan tabelnya, kita mau pria yang tidak bekerja. Jadi ini prianya, ini tidak bekerjanya, kita baca, maka kita akan peroleh bahwa yang kita inginkan angkanya adalah sama dengan 60. Jadi kita tuliskan bahwa jumlah orang yang kita inginkan sesuai dengan kriteria pria tidak bekerja adalah sama dengan 60. Dan ruang sampelnya dikasih tahu 500 orang. Seandainya tidak diberikan di soal 500, kita bisa menjumlahkan yang ini ya. 300 tambah 200 hasilnya juga 500. Jadi setelah kita peroleh masing-masing jumlah yang diinginkan dan juga ruang sampelnya, maka kita cari peluangnya sama dengan jumlah pria yang tidak bekerja dibagi jumlah keseluruhan responden yang diwawancarai. Berarti 60 dibagi dengan 500. Kita bisa bagi 10 dulu, jadi 6/50. Belum ada jawaban, kita bagi 2 lagi, menjadi 3/25. Maka kita peroleh jawabannya di option E. Jadi dalam pengerjaan soal-soal peluang ini, seringkali kita jumpai jawabannya dalam bentuk pecahan seperti ini, dan kita harus mencari sampai dapat option yang ada di pilihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita sesuaikan dulu. Baik, dua dadu dilambungkan bersama-sama, peluang muncul dadu pertama 2 dan dadu kedua 5 adalah titik-titik. Jadi sudah ditetapkan bahwa mata dadu yang kita inginkan, mata dadu pertama kita tetapkan, dan mata dadu kedua. Yang mata dadu pertama kita inginkan angkanya angka 2, berarti yang di sini. Dan mata dadu yang kedua kita inginkan muncul angka 5. Kita jumlahkan mereka di sini, kita tarik. Jumpa di angka 5,2. Berarti ada satu kejadian, berarti NA-nya sama dengan 1. Dan ruang sampelnya, untuk dua buah dadu, satu buah dadu sisinya 6. Dadu kedua sisinya 6, 6 kali 6. Berarti total angka-angka yang ada di tabel ini, yang ini, totalnya berjumlah 36, maka kita tulis NS-nya sama dengan 36. Sehingga peluang kejadian tersebut adalah NA dibagikan dengan NS, berarti 1/36. Dengan demikian kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul bilangan prima pada dadu dan sisi angka pada uang logam. Jadi kita bagi kasusnya untuk dadu. Sampel untuk mata dadu adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ruang sampelnya ada 6. Ada 6 kejadian atau 6 sisi. Kemudian kita anggap kejadian A adalah munculnya bilangan prima pada dadu. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang faktornya hanyalah angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima yang ada di antara angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, bilangan primanya adalah 2, 3, dan 5. Sehingga kejadian A muncul sebanyak 3 kali. Sehingga peluang pada dadu untuk munculnya bilangan prima adalah NA dibagikan dengan NS sama dengan 3/6, atau kita sederhanakan jadi 1/2. Kita bagi ke kasus kedua adalah pada saat pengundian uang logam. Satu buah uang logam, kalau kita perhatikan sampelnya itu cuma 2 sisi. Ada sisi yang disebut angka dan ada sisi yang disebut dengan gambar. Berarti ruang sampelnya adalah 2.
Kemudian kita mau kejadian B-nya itu adalah munculnya sisi angka. Berarti kalau angka itu berarti ruang sampelnya, ruang kejadiannya cuma satu, maka peluang kejadian B sama dengan NB dibagi dengan NS, yaitu 1/2. Sehingga kalau kita undi bersama-sama, munculnya bilangan prima pada dadu dan berarti kita kalikan sisi angka pada uang logam, berarti yang ditanyakan adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A tadi adalah 1/2, dikali peluang kejadian B juga 1/2, kita kalikan dapatnya 1/4. Maka setelah kita perhatikan, kita dapat jawabannya di option B. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Dalam kotak pertama terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dalam kotak kedua terdapat 2 bola merah dan 7 bola hitam. Dari setiap kotak diambil bola secara acak, peluang terambilnya bola putih dari kotak pertama dan bola hitam dari kotak kedua adalah titik-titik. Kita tuliskan kejadiannya untuk yang kotak pertama. Sampelnya adalah 3 merah dan 4 putih. Berarti totalnya 7. Berarti peluang kejadian A untuk terambilnya bola putih dari kotak pertama, kita tuliskan bahwa putihnya ada 4 dari totalnya 7. Kemudian untuk yang kotak kedua, sampelnya adalah dari 2 bola merah dan 7 bola hitam. Berarti 2 ditambah 7, kita peroleh totalnya adalah 9. Peluang kejadian B adalah terambilnya bola hitam dari kotak kedua. Hitam pada kotak kedua jumlahnya 7, ruang sampelnya 9. Maka dengan demikian, peluang terambilnya bola putih kotak pertama dan bola hitam dari kotak kedua, berarti kita kalikan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Hasilnya adalah 4/7, kita kali 7/9, 7-nya habis, menyisakan peluangnya sama dengan 4/9. Kalau belum ada, kita bisa coba kalikan tanpa mencoret ya, langsung kita kalikan saja. 4 kali 7 berarti 28, 7 kali 9 adalah 63. Berarti dalam hal ini jawabannya adalah option E. Jadi tidak perlu disederhanakan ternyata. Kita lanjut ke soal berikut. Dari kejadian A dan kejadian B diketahui peluang kejadian A, PA sama dengan 3/5. Peluang kejadian A dan B, PA iris B sama dengan 2/10. Peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi adalah PB per A sama dengan titik-titik. Kita tuliskan bahwa peluang kejadian bersyarat ya, sama dengan PA iris B per, di sini A-nya di bawah, maka per PA. Kemudian tinggal kita masukkan data-data yang ada. A iris B-nya adalah 2/10. Lalu dibagi peluang kejadian adalah 3/5. Maka untuk mempermudah pengerjaannya, pembagian pecahan kita tukar jadi perkalian dengan cara pecahannya dibalik jadi 5/3. Kita bagi, jadi sini 2, jadi atau 2 kali 5 10, 10 dengan 10 langsung habis, maka jawabannya adalah 1/3. Dengan demikian kita pilih jawabannya ada di option B. Jadi demikian pembahasan soal-soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa menambah referensi pembahasan dan pembelajaran kamu tentang topik peluang ini ya. Semoga bermanfaat, dan apabila kamu suka, dukung kita dengan memberikan tombol like pada video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.